warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan pada kita pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah diberikan banyak barokah oleh Allah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada siang hari ini, insya Allah untuk belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya pribadi mohon maaf mengambil waktu istirahat siangnya, mengambil waktu tidur siangnya, insya Allah mengambil waktu istirahat siangnya. Jadi saya mendapat tugas untuk melakukan diseminasi. Diseminasi itu menyampaikan kembali apa yang sudah saya ketahui. Sebelumnya kita buka dulu ya Bapak Ibu pertemuan siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya diseminasinya budaya positif. Nah sebelumnya kita main games dulu ya Bapak Ibu. Boleh. Insya Allah ada hadiahnya. Ada hadiahnya gini ya. Kepalkan salah satu tangan Anda, ya. Maka Anda coba bayangkan bahwa Bapak Ibu tuh menyimpan sesuatu yang sangat berharga banget yang ada di dalam sini, ya. Pokoknya harus jagain benda itu baik-baik. Nah, ini kan udah pasangan nih, masing-masing coba dikasih waktu 30 detik untuk membuka kepala masing-masing temannya ya. Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh marahin, boleh godain, boleh kritikin, pokoknya gimana kan caranya yang jelas tangannya itu bisa kebuka, kepala tangannya itu bisa kebuka. Oke, 30 detik. Wah, ini timernya siapa yang punya? Boleh pakai timer Bu? Kita coba ya, 30 detik tentukan dulu yang jadi A siapa, jadi B siapa. Sisi ada yang kanan berarti A dulu ya, yang kanan dulu. Oke. Kita coba ya. Sudah sepakat siapa yang mau godain duluan? Yang mau bujuk duluan? Nah, berarti Pak Aida bujuk Pak Said. Pak siapa Pak? Pak Adli bujuk Pak Faris, gitu ya. Bu Yolanda bujuk Bu Rida. Oke. 30 detik mulai dari sekarang. Ya boleh. Ayo. Kira-kira kenapa Bu Yolanda mau buka tangannya? Dibujuk ya, kalian dibujuk mau ambil.
kita sendiri kan, seandainya kita mau buka pun pasti karena kita punya alasan. Kalau kita nggak mau buka, kita juga punya alasan. Jadi sebenarnya kendali itu ada di dalam diri sendiri. Nah, ini ya, katanya siapa yang mau baca? Boleh deh, Pak Dabil boleh baca. Dari mana, Bu? Dari atas, dari Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ya, karena bisa nggak kalau dibujuk, Bu buka dong, nanti kayak saya tadi Bu nanti dapat hadiah deh, kalau lama-lama orang bisa dulu nggak? Dulu ya, tapi kalau dengan cara yang frontal, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Nah yang ketiga, evaluasi ketiga, motivasi mana yang paling banyak mendasari murid-murid yang ada di sekolah kita? Kira-kira yang mana ya murid-murid sekolah kita itu motivasinya satu, dua, tiga ada juga ya. Nah berikutnya paling banyak satu ya. Iya. Berikutnya strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Ya, nanti kita dalam menanamkan disiplin itu sama murid-murid kita biasa ngapain? Berikutnya nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha Anda tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Ini jadi bahan pertanyaannya. Nah, yang berikutnya masuk pada bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi murid-murid kita betul nggak Bapak Ibu? Pengen ya, bukan cuma buat diri kita pribadi, tapi untuk murid-murid kita juga punya keinginan bahwa mereka punya motivasi yang ketiga itu. Nah ini adalah tujuan dari disiplin positif, adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, mereka menyadari sesuatu itu berdasarkan dari keinginannya sendiri, dari yang mereka percaya. Nah ini mungkin bisa buat bahan evaluasi kita ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru, kalau kita hadir ngajar di kelas tepat waktu, motivasinya apa? Ya. Pertanyaan yang kedua, kalau saya jawab Bapak, saya nggak potong gaji, nggak namanya gaji. Ya. Yang kedua, bila di sekolah Anda nggak ada peraturan, ya misalnya di sekolah ini nggak ada peraturan atau nggak ada pemotongan gaji atau nggak ada apa ya, mengharuskan guru untuk datang tepat waktu. Kita tahu bahwa waktu ngajar kita misalnya jam 7:15 ya. Nah, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, nggak ditegur gitu ya, nggak kenapa-napa gitu. Tapi kita tahu peraturan itu jam 7:15 misalnya. Dan tidak ada atasan yang memuji juga. Kalau kita datangnya tepat waktu atau sebelum waktunya pun nggak ada yang memuji juga gitu ya. Nah, kira-kira apakah kita akan datang tepat waktu atau tidak? Ya. Nah itu jadi pertanyaan yang kita sendiri yang bisa menjawabnya. Nah yang ketiga, evaluasi ketiga, motivasi mana yang paling banyak mendasari murid-murid yang ada di sekolah kita? Kira-kira yang mana ya murid-murid di sekolah kita itu motivasinya satu, dua, tiga ada juga ya. Nah berikutnya paling banyak satu ya. Iya. Berikutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Ya, nanti kita dalam menanamkan disiplin itu sama murid-murid kita biasa ngapain? Berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha Anda tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Ini jadi bahan pertanyaannya. Nah, yang berikutnya masuk pada bagian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada pernah dengar Bapak Ibu? Hukuman sering dengar ya. Ada latihan konsekuensi, pernah. Kalau restitusi belum terlalu ya. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi apa kira-kira bedanya Pak Said? Hukuman itu diberikan karena melanggar
ada. Kalau konsekuensi itu apa ya? Yang lahir dari suatu tindakan yang ia buat. Yang lahir dari tindakan yang dia buat. Restitusi? Itu saya kurang tahu. Ini ya. Ini yang disampaikan ya. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mencoba memperbaiki masalah sehingga dia bisa kembali menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi ini namanya restitusi. Nah, kalau hukuman seperti apa? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya misalnya anak itu apa ya? Telat misalnya atau tidur di kelas. Terus anak keluar kan nggak pakai rencana ya, nggak pakai disusun dalam draft gitu. Itu yang namanya hukuman. Yang berikutnya cirinya anak tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Dan dia tidak dilibatkan. Pokoknya dia nggak bisa ngasih masukan. Pokoknya kamu keluar atau misalnya berdiri di depan kelas megang kuping kalau zaman dulu gitu ya. Nah, itu namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman ini bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Dan murid biasanya bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi katanya kalau hukuman itu bisa ada dampaknya seperti ini. Ini bukan kata saya Pak ya, kata penelitian dari para psikolog. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana. Kalau konsekuensi terencana dan disepakati. Misalnya kalau kamu bawa HP, nanti HP-nya disita. Dan isinya Bapak Ibu guru boleh lihat dan buka-buka. Itu konsekuensi ketika dia tiba-tiba membawa handphone ya, padahal peraturannya tidak boleh. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah tahu nih konsekuensinya, misalnya. Ya, dan pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasa diberikan pada suatu data yang umumnya bisa diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang diselesaikan di luar kegiatan pembelajaran atau ngobrol, maka dia kehilangan waktu bermain. Ya. Atau kalau di kita misalnya 2 kali Senin nggak datang, misalnya ya, ada konsekuensinya apa. Atau kalau pulang duluan, nanti konsekuensinya apa, itu konsekuensi. Ini ya Bapak Ibu ada kata-kata yang disampaikan oleh Alvin Kohn. Katanya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sesungguhnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi katanya kalau misalnya kita banyakkan ngasih, ntar kamu dapat ini loh, ntar kamu dapat ini loh, gitu ya. Sesungguhnya adalah kita sedang berasumsi mereka tuh nggak bisa melakukannya. Mereka baru akan melakukan itu kalau mereka dapat sesuatu. Jadi di sini budaya positif ini sedang menuntut seseorang itu untuk melakukan motivasi yang dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya, bisa. Nah, ini katanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 seluruh tindakan manusia punya tujuan tertentu. Yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ini, yang kalau dia melakukan sesuatu, maka 5 ini yang mendasari itu.
Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, termasuk misalnya apa ya, kalau orang misalnya nggak berpacaran terus dia pacaran, sebenarnya dia lagi mau memenuhi kebutuhan hidupnya survival gitu ya. Suami istri, nah ini termasuk kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi semua orang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berikutnya kebutuhan dasar berupa kebebasan, kesenangan, dan yang paling terakhir itu penguasaan. Nah, lima inilah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh seseorang. Jadi kalau hari ini ada anak-anak yang bersikap misalnya kurang kita sering bilang ya, mereka sebenarnya dia kayak kurang kasih sayang gitu ya. Bisa jadi sih kurang perhatian gitu ya. Bisa jadi benar, bisa jadi pada masa kecilnya kurang bahagia misalnya, nggak pernah bermain misalnya, dia kehilangan masa bermainnya sehingga ketika sudah dewasa dia masih menunjukkan ciri-ciri masih anak-anak gitu ya. Kita sering bilang MKKB gitu ya, masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia, ternyata itu dia sedang berusaha yang tahu aja. Jangan tahu-tahu aja. yang tahu-tahu aja. Iya, TTA. Ya TTA yang tahu aja. Tahu-tahu aja. Itu bahasa itu bahasa anak muda ya. Kalau muda disikat-sikat. Nah, jadi saya punya kuesioner kebutuhan dasar. Ini saya mau kepoin Bapak Ibu ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu belum punya? Ya, isi ya. 5 orang kecuali Belinda deh. Ya, 5 orang kecuali Belinda. Mobil enggak? Mobil enggak? Nah, Bu Yolanda psikolog dikasih niat. Waduh, kasih ya Latif ya. Jawabnya benar ya. Jawab yang benar dan nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Kasih waktu berapa ya? 5 menit. 5 menit. Dicek ya kan Bu ya? Iya, dimundurin aja, dimundurin aja. Ya, Dikasih yang mana? Wah, katanya nggak boleh kasih hadiah, Bu. Nggak boleh kasih hadiah, tapi ini apa ya? Aduh, tahap. Latif mau kenceng. Ada. Oh, saya Kasih hadiah ya. Lewat telepon, saya biasanya lewat WA. Jangan terbebani ya Bapak. Santai aja. Santai aja Pak Said. Santai aja Pak Said. Jangan-jangan lagi mencari pasangan. Jangan nyontek. Apa? Makasih ya. Pengen lihat video saya lagi. Salam bahagia ibu dan Ini PMM ada kan? Iya. PGP. kadang kalau pakai sinyal pola ini biar begitu. Agak lambat. Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Bapak begitu. Oh, sinyal. Kayaknya sekali masuk ini. Mengacaukan sinyal. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5
kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat ada videonya, ada film. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau. Kita evaluasi Bapak Ibu, kita sebenarnya ada di posisi mana sih? Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir walaupun di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar pergi sana ke lapangan Ini basket. skip nggak apa-apa, Tip. Di skip nggak apa-apa. Posisi penghukum Sama-sama mengingatkan besar ketika nonton ini belajar ini saya, ya Allah, banyak salahnya ya saya sama anak-anak gitu, banyak negatifnya saya sama anak-anak gitu, dan kita bisa mulai bersama-sama untuk lebih berpikir positif terhadap anak-anak. Baik Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kesediaannya pada siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.